Selamatnya tak akan goyah. Selamanya. Haleluya. Terpujilah akan namamu ya Bapa Yahweh. Engkau dahsyat dan luar biasa, berkuasa. Engkau yang sanggup memulihkan segenap kehidupan kami anak-anakmu ya Bapa Yahweh. Terima kasih untuk waktu yang indah pada petang hari ini Tuhan. Engkau sudah persatukan kami untuk memuji-muji Engkau, untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan bersama-sama belajar firman-Mu, mendengarkan isi hatimu, mendengarkan suaramu ya Bapa. Mari Tuhan Kau urapi setiap kami pada saat ini ya Bapa. Baik hamba-Mu yang menyampaikan, juga setiap kami yang mendengar. Engkau berikan kami urapan yang sama, berikan kami kemampuan supaya hamba-Mu bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Dan juga berikan kami semua kemampuan supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu ya Bapa Yahweh. Terima kasih ya Bapa, bila Engkau yang memampukan kami semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kalau ada kuasa-kuasa setan, kuasa jahat, roh-roh yang bukan berasal dari Bapa Yahweh yang akan mengganggu jalannya pemberitaan firman pada saat ini, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Masiah. Kami siap Engkau bentuk, kami siap Engkau berkati pada saat ini Tuhan melalui firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Masiah, mari yang percaya katakan bersama, amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh. Puji Tuhan, puji Bapak Yahweh, kalau pada saat ini karena kasih dan kemurahan Bapak Yahweh kita bisa berada di tempat ini bersama-sama bersekutu, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan tiba saatnya kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, pada kesempatan yang indah ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan tentang panduan Tuhan. Panduan Tuhan. Sebagai umat manusia, sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan ya Saudara, kita perlu memahami dan juga mengikuti petunjuknya agar hidup kita ini diberkati dan juga dibaharui. Apa itu panduan Saudara? Panduan adalah kumpulan instruksi atau arahan yang dirancang untuk membantu seseorang dalam melakukan tugas atau mencapai tujuan tertentu. Ini yang disebut dengan panduan. Panduan ini juga dapat berbentuk tulisan ya. Bisa juga berbentuk gambar, video ya. Panduan itu bisa berbentuk bermacam-macam. Contoh panduan dalam bentuk tulisan, kalau kita mungkin membeli obat, pasti ada kertas kecil yang menuliskan cara pakai, indikasinya, efek sampingnya sudah dijelaskan. Begitu juga kalau kita mungkin mau membeli suatu makanan yang perlu dimasak ya, kalau kita beli misalnya mie saja ya Saudara, di sebaliknya juga ada tulisan yang menunjukkan bagaimana cara masak, bagaimana cara mengolah, ada panduannya. Begitu juga ketika beberapa hari ini ya, ini Elisa ini baru gemar memasak ya Saudara. Mungkin karena waktunya libur di sekolah, banyak waktu luang, beberapa kali dia mencoba belajar memasak ya. Sampai saya bertanya, mau masak ini apa bisa? Bisa, lah dari mana? Oh dari YouTube ya. Ternyata ada panduannya, bahan-bahan yang dibutuhkan apa, bentuknya bagaimana, nanti hasilnya bagaimana, itu ada dan dipraktekkan, dan haleluya enak ya Saudara. Karena apa? Mengikuti panduan yang ada. Begitu juga ketika beberapa tahun yang lalu ya, beberapa waktu yang lalu, ketika saya bekerja ya pada waktu pandemi, di mana ada program baru dari perusahaan, cara menginput laporan, membuat laporan itu dengan sistem yang baru, dengan cara yang baru, memakai aplikasi yang baru. Biasanya kalau ada hal-hal yang baru demikian, admin dikumpulkan di pusat, ada training di pusat di Semarang, bagaimana cara mengerjakan tugas-tugas dari perusahaan. Tetapi karena pandemi dan tidak memungkinkan kami untuk berkumpul di sana, ada panduan bagaimana cara mengerjakan tugas-tugas yang ada, baik tertulis maupun juga ada videonya juga.
Ketika kita semua ya admin-admin dari cabang-cabang itu mengikuti panduan yang ada, mempraktekkan, mempelajari panduan-panduan yang diberikan dan mempraktekannya, maka tugas-tugas itu dapat dikerjakan dengan baik. Sistem berjalan dengan baik walaupun ada kendala-kendala sedikit, tapi juga bisa diatasi tanpa harus bertemu, saudara. Saudara dikasih oleh Bapak Yahweh, semua panduan itu saudara diadakan atau ada untuk membantu orang lain dalam melakukan tugasnya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, definisi dari panduan itu adalah instruksi atau arahan yang dirancang untuk membantu orang lain mencapai tugas atau tujuan tertentu. Saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ketika kita melakukan sesuatu dan kita mengikuti panduan yang ada, mengerjakan semuanya sesuai dengan panduan dengan baik dan benar, maka tujuan itu juga akan tercapai. Tugas juga akan bisa dilaksanakan, bisa diselesaikan karena ada panduan yang menuntun kita, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, melalui firman Tuhan hari ini, panduan Tuhan. Tuhan Yahweh memberikan petunjuk, memberikan panduan kepada kita supaya kita juga menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar sesuai dengan arahan, petunjuk dan panduan dari Tuhan. Ada beberapa prinsip dasar yang terkandung dalam panduan Tuhan untuk kita semua, saudara. Yang pertama, apa panduan itu, saudara? Apa prinsip dasar yang terkandung dalam panduan Tuhan itu? Yang pertama, pentingnya bagi kita untuk mengenal Tuhan dan juga firman-Nya. Mengapa mengenal Tuhan dan firman-Nya itu penting? Karena firman Tuhan itu adalah pedoman dalam hidup kita. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Dari kitab ILT saya akan bacakan. Seluruh kitab diilhami Elohim dan bermanfaat untuk pengajaran, untuk teguran, untuk perbaikan, untuk pendidikan dalam kebenaran, sehingga manusia Elohim yang diperlengkapi untuk setiap pekerjaan baik dapat menjadi sempurna. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, di dalam firman Tuhan terkandung ajaran, teguran, perbaikan dan juga petunjuk yang diperlukan kita, saudara, agar kita ini menjadi pribadi-pribadi yang baik, semakin baik dan juga semakin sempurna di dalam Tuhan. Ada proses-proses. Mungkin kita katakan saya sudah baik, tetapi di dalam Tuhan kita harus terus belajar dan berproses menjadi semakin baik seterusnya, saudara, sampai kita tidak ada di dunia ini, saudara. Mengenal Tuhan berarti juga kita mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak bisa dikasih oleh Bapak Yahweh, kita harus menyadari dan juga mengimani, mengakui bahwa penting bagi kita untuk terus mengenal Tuhan dan juga firman-Nya di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini yang akan membuka pikiran dan hati kita untuk memahami maksud dan juga rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Mazmur 119 ayat 128 sampai 130 kita akan baca bersama. Demikianlah aku memandang benar seluruh titah-Mu. Aku membenci semua jalan sesat. Peringatan-peringatanmu menakjubkan. Itulah sebabnya jiwaku menyimpannya. Pintu masuk firman-Mu menerangi, mengajar orang-orang yang sederhana. Dengan mempelajari dan mengenal firman Tuhan, kita akan menemukan visi dan juga pandangan hidup yang sesuai dengan kehendak Elohim, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pasti di dalam setiap kehidupan kita juga memiliki tujuan-tujuan, memiliki rencana-rencana yang baik di dalam kehidupan kita di masa datang dan juga di dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Ketika kita mengenal Tuhan dan juga firman-Nya, kita menjadi tahu bahwa rencana Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Ketika kita salah, firman Tuhan yang menegur kita, yang mengingatkan kita, yang menasihati kita, memberikan petunjuk kepada kita untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman-Nya dan menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan Tuhan dan menjadi pribadi yang baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Bapak Yahweh, mari kita bersama-sama mengenal Tuhan lebih dekat melalui
doa-doa kita, melalui persekutuan seperti saat ini, membaca firman Tuhan dan selalu berkomunikasi dengan Tuhan dalam roh kita, saudara. Rajin membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah sumber kebijaksanaan dan juga pengetahuan yang tidak ternilai. Mari kita lakukan bersama dan kita sadari bahwa penting bagi kita untuk mengenal Tuhan dan juga firman-Nya di dalam kehidupan kita. Kemudian hal yang kedua, saudara, prinsip dasar yang terkandung dalam panduan Tuhan untuk kita adalah mengenali kehendak Tuhan. Kita baca bersama di dalam Roma 12 ayat 2. Dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaruan pikiranmu, agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Saudara dikasih oleh Bapak Yahweh, setelah kita mengenal Tuhan melalui firman-Nya, saudara, tugas kita selanjutnya adalah mengenali kehendak-Nya untuk kita. Apa kehendak Tuhan itu? Kehendak Tuhan adalah yang baik, melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang berkenan kepadanya, termasuk juga menyembah Tuhan, menyebut namanya Bapa Yahweh, saudara. Itu adalah kehendak-kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengenal kehendak Tuhan juga membutuhkan dari pribadi kita kesetiaan, supaya kita ini bisa mengenal Tuhan, mengenal kehendak Tuhan dengan baik. Perlu juga kesetiaan dari kita, saudara. Perlu juga ketekunan dan juga kerendahan hati kita, supaya kita benar-benar mengenal kehendak Tuhan. Tuhan memiliki rencana yang indah bagi setiap kita umat-umatnya. Dan dalam panduan Tuhan, saudara, Dia memberikan arah yang jelas dan penting bagi kita untuk terus membuka hati dan pikiran kita untuk menerima petunjuk-Nya, saudara. Kalau kita tahu, saudara, petunjuk itu bisa berupa tulisan, ya saya katakan tadi, bisa juga video, bisa juga gambar, ya saudara. Kalau kita mengabaikan, pasti juga kita tidak akan bisa menjalaninya, saudara. Misalnya saja, saudara, kita berencana misalnya ke suatu tempat yang belum pernah kita tuju, saudara. Nah, saat ini kan ada petunjuk bagaimana supaya kita bisa mencapai tempat yang akan kita tuju. Ada petunjuknya, bahkan waktunya pun tepat. Seperti kemarin ketika waktu di Semarang, ya saudara, ketika menghadiri doa penghiburan di Semarang, ya, saya sama rombongan Pak Ari sudah berangkat agak awal, ya. Ketika kami berangkat pun rombongan dari gereja juga belum berangkat. Tetapi ketika di jalan tol ada perbaikan jalan, nah, dan kami harus menikmati macet beberapa waktu, ya saudara. Ada petunjuk yang menjelaskan bahwa kami akan sampai tujuan pada jam sekian. Kami akan melewati kemacetan ini selama beberapa menit. Itu sudah ada panduannya juga, saudara. Dan benar, ketika kita sampai di sana juga tepat seperti panduan yang kita dengar. Ketika kita mengabaikan, ya saudara, pasti juga kita tidak akan sampai, saudara. Atau juga mungkin ketika kita mau belajar sesuatu, memasak sesuatu, oh ada bahan-bahan yang dibutuhkan, ada videonya di YouTube, tetapi kita tidak mempraktekannya, juga panduan itu tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat bagi kita. Mungkin buat referensi saja, tetapi kita tidak mempraktekannya. Di dalam firman Tuhan yang menuntun kita, yang berisi tentang petunjuk kita, kalau kita mengabaikannya, tidak mempraktekannya di dalam kehidupan kita, juga tidak akan berpengaruh di dalam hidup kita. Ketika ajaran-ajaran, teguran-teguran yang disampaikan melalui firman Tuhan yang kita baca, melalui firman yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita, kalau kita mengabaikannya, tidak menjalaninya, saudara, maka itu juga tidak akan berpengaruh di dalam kehidupan kita. Dan mengenali kehendak Elohim, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, kita ini menjadi pelaku-pelaku akan firman-Nya. Jadi saudara, ketika kita mendengar panduan Tuhan melalui firman-Nya, kita ditegur melalui firman-Nya, kita dinasihati oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita, dalam hati kita, mari kita jalani.
Kita jalani di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita akan berkenan kepada Tuhan, dan kita menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi pribadi-pribadi yang mengenali kehendak Tuhan dan juga melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup dalam kehendak Tuhan, kita akan menemukan kedamaian, sukacita, dan juga kebahagiaan dalam hidup kita, kebahagiaan sejati. Karena kebahagiaan sejati hanya kita dapatkan di dalam Yesus Hamasiah. Amin, saudara. Kemudian hal selanjutnya yang ketiga, saudara, prinsip dasar yang terkandung dalam panduan Tuhan untuk kita, yaitu mengikuti teladan Yesus Hamasiah. Yesus Hamasiah adalah gambaran sempurna dari kehendak dan juga kasih Tuhan. Kita baca bersama di dalam Yohanes 8 ayat 28 sampai 29. Dari kitab ILT. Oleh karena itu Yesus berkata kepada mereka, bila mana kamu meninggikan anak manusia, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah dia, dan aku tidak melakukan apapun dari diriku sendiri, melainkan sebagaimana Bapakku mengajari aku. Hal-hal itulah yang aku katakan, dan dia yang telah mengutus aku ada bersama aku. Bapa tidak meninggalkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa melakukan hal-hal yang berkenan kepadanya. Saya ulang perikop yang terakhir. Bapa tidak meninggalkan aku seorang diri, sebab aku, Yesua, senantiasa melakukan hal-hal yang berkenan kepadanya. Ketika kita meneladani Tuhan Yesus Masiah dalam kehidupan kita, maka kita juga akan bertindak seperti Tuhan Yesus. Mungkin kita memang tidak bisa sempurna seperti Tuhan Yesus, tetapi hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu bisa kita teladani, kita praktekkan dalam kehidupan kita, sehingga kita memuliakan Tuhan. Apa yang dilakukan Yesus? Melakukan hal-hal yang berkenan kepadanya, kepada Bapa Yahweh. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, mari kita juga menjadi pribadi-pribadi yang melakukan hal-hal yang berkenan kepada Bapa Yahweh. Ketika kita melakukan sesuatu, ya saudara, contohnya kecil saja, mau marah atau tidak, ya itu saja saudara. Hal yang berkenan kepada Bapa Yahweh itu yang mana pasti kita semua tahu, saudara. Dan ketika kita mau belajar untuk meneladani Tuhan Yesus, mari kita lakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Saya ini juga sama Pak Ari ini kadang-kadang suka ketawa, tapi saling mengingatkannya itu kadang lucu, saudara. Ketika saya ada hal yang kurang berkenan, kalau misalnya membeli sesuatu tidak termakan atau sia-sia, itu kadang saya itu gelo gitu loh, eman-eman gitu ya. Eman-eman, sepertinya kalau membeli sesuatu tidak makan itu sama dengan membuang uang, membuang makanan. Jadi kalau bisa yang dibeli itu yang dimakan, yang doyan, yang suka gitu ya, saudara. Ketika memberikan sesuatu, ya kayak agak protes sedikit. Pak Ari bilang begini, saudara, dek sesuk sidokut bah, gitu. Kata-kata itu saja membuat saya tersenyum, ya saudara. Ya jadi jadi marah, ya saudara. Bagaimana kita melakukan hal-hal yang baik? Kalau ada hal yang baik, mengapa kita lakukan hal yang tidak baik, saudara? Kalau ada hal-hal yang mungkin bisa menyenangkan orang lain, mengapa kita katakan atau kita lakukan hal-hal yang tidak menyenangkan atau mendugakan orang lain? Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak ya, mari kita belajar ya. Saya juga belajar, kita semua belajar berproses menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang terus meneladani Tuhan Yesus, melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Bapa Yahweh. Melalui hidup Tuhan Yesus yang sempurna, Dia menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus hidup dan juga berinteraksi dengan orang lain. Ketaatan Tuhan Yesus kepada Bapa Yahweh adalah bentuk pengabdian kepada Tuhan Yahweh. Dengan meniru Yesus Masiah, ya sudah, belajar sedikit saja dari Yesus Masiah, tapi betul-betul kita praktekkan terus-menerus, sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, saudara. Dengan meniru Tuhan Yesus Masiah, kita dapat menginspirasi juga orang lain dan menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita. Hal-hal apa yang bisa kita teladani dari Tuhan Yesus? Banyak sekali ya saudara. Tuhan Yesus penuh kasih, suka menolong,
berdoa penuh belas kasihan. Misalnya ya saudara, misalnya salah satu hal dari Tuhan Yesus itu benar-benar kita praktekkan ya, kita melakukan semuanya, haleluya, puji Tuhan. Tapi ketika salah sebagian yang bisa kita lakukan dan benar-benar kita praktekkan, maka akan berpengaruh di dalam kehidupan kita. Karena hidup kita hidup seturut dengan panduan Tuhan, karena kita mengikuti teladan dari Yesus Masias. Hal selanjutnya saudara, yang keempat, prinsip yang terkandung dalam panduan Tuhan untuk kita, yaitu hidup dipimpin Roh Kudus. Kita baca bersama di dalam Yohanes 14 ayat 26. Bagaimana dipimpin Roh Kudus itu saudara? Namun penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan Bapa utus dalam namaku, dia akan mengajar kamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Mungkin di dalam melakukan hal-hal kehidupan ini saudara, mungkin kita ini ya seringkali kita katakan manusia itu banyak kelemahan, banyak kekurangan, tidak lepas dari dosa ya. Karena kita berada di dunia ini ya saudara, kita mungkin dihadapkan pada hal-hal yang akan membuat kita ini marah, kecewa atau jengkel ya saudara. Itu akan setiap hari ada dalam kehidupan kita. Kepada siapapun kita bergaul, dengan siapapun kita berinteraksi saudara, tidak 100% mulus ya saudara. Pasti ada sedikit atau hal yang mungkin kurang sedikit atau mungkin lebih sedikit ya saudara. Ketika kita akan bertindak atau melakukan sesuatu saudara yang sekiranya tidak berkenan kepada Tuhan atau sekiranya tidak memuliakan Tuhan, Roh Kudus ini yang akan mengingatkan kita. Dia yang akan mengajarkan kita. Apa yang diajarkan? Segala sesuatu. Di sini dijelaskan, dia akan mengajar kamu segala sesuatu, tidak terbatas. Jadi Roh Kudus akan mengingatkan kita, mengajar kita akan segala sesuatu. Segala sesuatu bisa dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam hubungan bertetangga, bermasyarakat, dimanapun saudara. Roh Kudus yang akan mengajarkan kita dan juga mengingatkan kita. Karena itu saudara, kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita dekat dengan Tuhan ya saudara. Dengan mengizinkan Roh Kudus ini mengendalikan hidup kita saudara, memimpin kita dan juga mengendalikan hidup kita, maka kita akan dibimbing dalam kebenaran. Pasti kita akan dibimbing dalam kebenaran dan juga hal baik. Dan Roh Kudus yang memimpin kita ini memiliki kekuatan supaya kita ini bisa hidup menurut kehendak Tuhan. Dengan dipimpin oleh Roh Kudus, kita dapat mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Dan juga kita mengasihi sesama, mengasihi orang lain, keluarga kita, saudara-saudara seiman yang lainnya. Kita akan dapat mengasihi mereka ketika kita dipimpin Roh Kudus. Mengasihi dalam hal yang lebih saudara. Mungkin kita dalam kehidupan sehari-hari sudah penuh kasih ya. Ketika bertambah lagi hidup kita benar-benar dipimpin Roh Kudus saudara, maka kita akan meluap-luap, hidup kita akan bertambah-tambah penuh kasih kepada Tuhan dan juga sesama kita. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih oleh Bapak Yahweh, mari di dalam kita menjalani kehidupan ini saudara, biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita sediakan diri kita, hati kita untuk dipimpin Roh Kudus. Hidup dalam panduan Tuhan, sehingga kita hidup menurut kehendak Tuhan, memuliakan Tuhan dan juga menyenangkan Tuhan. Amin saudara. Hal selanjutnya saudara, apakah akibatnya kalau kita ini tidak hidup dalam panduan Tuhan ya saudara? Tuhan ingin kita ini hidup dalam panduan Tuhan ya saudara, supaya kehidupan kita ini bisa mengenal Tuhan, mengenal firman Tuhan, bisa mengerti kehendak Tuhan, kita bisa mengikuti Tuhan Yesus dan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, apa akibatnya kalau kita ini tidak hidup dalam panduan Tuhan? Artinya hidup menurut kemauan sendiri, menurut hikmat kita sendiri, semaunya sendiri, tidak berjalan sesuai dengan petunjuk Tuhan, panduan Tuhan. Nah, apa yang akan terjadi saudara? Ketika kita hidup atau kita tidak hidup dalam panduan Tuhan, yang akan terjadi dalam kehidupan kita adalah yang pertama, kehilangan arah hidup.
Panduan Tuhan memberikan kejelasan dan tujuan dalam hidup kita. Tanpa mengikuti panduan Tuhan, kita bisa terjebak dalam keputusasaan, merasa kebingungan, dan juga kita bisa kehilangan arah hidup, ya saudara. Tidak memiliki harapan. Bahkan arah hidup kita ini adalah kehidupan kekal bersama Bapa Yahweh di Samayim, saudara. Itu tidak akan kita dapatkan kalau kita ini tidak hidup dalam panduan Tuhan, saudara. Raja Salomo adalah raja yang bijaksana dan kaya, terkenal dengan hikmatnya. Tetapi dia juga kehilangan arah hidup. Kita baca di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 4-6. Dan terjadilah pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu membelokkan hatinya kepada ilah-ilah lain, dan hatinya tidak sepenuhnya berpaut kepada Yahweh Elohimnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Astoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Yahweh, dan tidak dengan sepenuh hati mengikuti Yahweh seperti Daud ayahnya. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, meskipun Raja Salomo ini memiliki hikmat yang luar biasa, yang terkenal dengan hikmatnya, ya saudara, dan juga kekayaan yang luar biasa, bahkan tidak ada raja setelahnya yang memiliki kekayaan dan kehebatan seperti Salomo. Tetapi Salomo juga kehilangan arah hidup ketika ia mulai memuja berhala, menyembah berhala, dan juga tidak lagi hatinya berpaut kepada Bapa Yahweh. Bahkan dia menikahi banyak perempuan asing yang menyebabkan dia berbalik dari Tuhan. Tidak lagi hidup dalam panduan Tuhan. Itu yang terjadi pada Raja Salomo. Kemudian yang terjadi kepada Elia, saudara, kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 2-4. 1 Raja-Raja 19 ayat 2-4. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan berkata kepada Elia dengan mengatakan, beginilah kiranya para ilah melakukan sesuatu, bahkan lebih dari itu, jika besok kira-kira pada waktu seperti ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka Elia menjadi takut, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan tiba di Berseba, wilayah Yehuda. Dia meninggalkan bujangnya di sana, sedangkan dia sendiri pergi ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia memohon untuk hidupnya, bahwa ia ingin mati, dan berkata, cukuplah sekarang ya Yahweh, ambillah nyawaku, karena aku tidak lebih baik daripada leluhurku. Ini seorang nabi, saudara, nabi besar, saudara Elia, saudara. Cukuplah sekarang ya Yahweh, ambillah nyawaku. Dia sudah tidak ingin hidup lagi, artinya Tuhan Yahweh diminta untuk mengambil nyawanya karena dia takut, saudara, kehilangan arah hidup. Ketika dia hidup dalam panduan Tuhan, bukankah Tuhan itu selalu menolong dan selalu memberikan jalan, saudara? Tetapi dia takut, saudara. Dia takut dari Isabel, saudara, yang akan membunuhnya. Elia merasa terpuruk dan kehilangan arah hidup. Elia juga ketika kehilangan ini, saudara, seorang nabi yang kehilangan arah hidup ingin mati saja rasanya. Tetapi ketika datang kembali kepada Tuhan, ya saudara, Tuhan sanggup menguatkan dan juga memulihkan. Kita baca selanjutnya ayat 14-17. Dan dia menjawab, ini dia Elia, saudara, aku sangat giat bagi Yahweh Elohim semesta alam, karena orang Israel telah meninggalkan perjanjianmu. Mereka meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan mereka membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka berusaha mencabut nyawaku. Dan Yahweh berfirman kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu di padang gurun Damsik, dan engkau harus masuk dan mengurapi Hazael sebagai raja atas Aram, dan engkau harus mengurapi Yehu anak Nimsi sebagai raja atas Israel, dan engkau harus mengurapi Elisa anak Safat dari Abel Mehola sebagai nabi penggantimu. Nah, saudara,
Elia yang kehilangan arah hidupnya ya saudara, sudah putus asa, putus harapan, maunya mati saja saudara. Ketika dia kembali kepada Tuhan, Tuhan menguatkan dan memulihkan, dan dia kembali hidup menurut panduan Tuhan. Dan ketika dia menurut panduan Tuhan, Tuhan menolong. Langkah-langkahnya apa yang harus dilakukan itu sudah diajarkan, ditunjukkan oleh Tuhan saudara. Saudara dikasihi oleh Bapa Yahweh, orang yang tidak hidup dalam panduan Tuhan bisa kehilangan arah, dan ini bisa menimpa siapa saja. Raja Salomo yang luar biasa hebat, kaya, penuh hikmat, bisa kehilangan arah. Nabi Elia, nabi besar yang membunuh nabi-nabi Baal berapa ratus itu saudara, bisa kehilangan arah hidup, bisa ingin mati, tidak ada harapan saudara. Di dalam kehidupan kita, ketika kita tidak hidup menurut panduan Tuhan, dan kita juga merasa kehilangan arah, seperti tidak memiliki hari depan, tidak memiliki masa depan yang baik, hari-harinya sepertinya suram saudara, kembali kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menguatkan dan memulihkan. Nabi Elia yang datang kepada Tuhan saudara juga dipulihkan dan dikuatkan. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Ketika kita merasa kehilangan arah hidup, tidak ada harapan, putus asa saudara, datang kepada Tuhan, maka Dia yang akan memulihkan dan menguatkan kita. Jadi saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, mari kita terus hidup dalam panduan Tuhan atau petunjuk Tuhan, supaya kita tidak akan mengalami yang namanya kehilangan arah hidup kita. Amin saudara. Kemudian hal yang kedua saudara, apa yang akan terjadi ya ketika kita ini tidak hidup menurut panduan Tuhan? Kita bisa salah dalam mengambil keputusan saudara. Tanpa panduan Tuhan, pengambilan keputusan dapat menjadi salah ataupun juga sulit. Kita mungkin mengandalkan pemikiran dan juga keinginan pribadi kita saudara. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, meminta panduan dari Tuhan, maka kita akan mendapatkan keputusan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Kita ini terbatas saudara, kemampuan kita ini terbatas saudara. Mungkin ketika kita capek, lelah, banyak masalah, juga kita dalam mengambil keputusan juga mungkin bisa tidak tepat saudara. Tetapi ketika kita minta panduan Tuhan, Dia yang akan memampukan saudara, sehingga keputusan yang kita ambil benar-benar keputusan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Akibat keputusan yang diambil tidak sesuai dengan panduan Tuhan ya, pasti juga ada konsekuensi yang merugikan kita saudara. Ketika kita mengambil keputusan yang salah, maka akibatnya itu juga akan kita rasakan, entah 1 hari, 2 hari, atau berapa tahun, mungkin ada akibat yang akan kita dapatkan ketika kita mengambil keputusan yang salah. Karena itu saudara, kita libatkan Tuhan dan kita minta petunjuk Tuhan supaya di dalam kehidupan kita, ketika kita mengambil keputusan, memutuskan sesuatu itu benar-benar sesuai dengan arahan Tuhan, bukan kemauan kita sendiri. Ini juga yang dialami oleh Saul saudara. Saul ini juga pernah salah dalam mengambil keputusan, dan dia juga harus menerima konsekuensinya. Kita baca di dalam 1 Samuel 13 ayat 8-9. Dan dia menunggu selama 7 hari menurut waktu yang telah diatur bersama Samuel. Namun Samuel tak kunjung datang ke Gilgal, dan rakyat telah tercerai-berai darinya. Lalu Saul berkata, bawalah ke sini kepadaku persembahan bakaran dan persembahan pendamaian itu. Lalu ia mempersembahkan persembahan bakaran. Nah saudara, ketika pada waktu itu saudara, hari yang ke-7 yang dijanjikan oleh Samuel harus memberikan korban persembahan untuk Bapak Yahweh saudara, tetapi Samuel tidak datang, belum datang saudara. Nah dia sebagai pemimpin rakyat Israel yang berperang pada waktu itu saudara, mengambil keputusan, kalau Samuel tidak datang, saya yang akan mempersembahkan korban. Dan ini adalah keputusan yang salah, yang fatal, yang dilakukan oleh Saul. Kita baca ayat sebelumnya di dalam 1 Samuel 10 ayat 8. Ini saudara sebelumnya ya, 1 Samuel 10 ayat 8.
Ini sebenarnya sudah ada petunjuknya, saudara, ada panduannya, tetapi tidak dilakukan. Dia mengambil keputusannya sendiri. Ini panduannya ini, saudara, ini dalam 1 Samuel 10 ayat 8. Dan engkau akan pergi mendahului aku ke Gilgal, dan ketahuilah aku akan pergi turun kepadamu untuk mempersembahkan korban-korban bakaran, untuk mempersembahkan korban-korban perdamaian. Engkau harus menunggu 7 hari sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus engkau perbuat. Nah, sebenarnya ketika berperang itu Saul sudah memiliki panduan, betul enggak? Sudah dikatakan, kamu mendahului aku ke Gilgal. Nah, sana. Nanti setelah hari ke-7 aku akan datang memberikan persembahan. Kamu harus menunggu sampai aku datang. Sudah ada petunjuk, saudara. Sudah ada panduan. Panduan yang disampaikan oleh Samuel ini adalah datangnya dari Bapa Yahweh. Tetapi Saul tidak mengindahkan, saudara. Saul tidak melakukan, tidak hidup sesuai dengan panduan Tuhan dan mengambil keputusan yang fatal, yang salah, karena dia berani-beraninya memberikan persembahan, membakar persembahan, saudara. Terus, saudara, karena Saul tidak hidup dalam panduan Tuhan, ya, Saul mengambil keputusan yang salah tadi, saudara, dengan mempersembahkan korban, mengambil alih tugas keimaman, ya, saudara. Ada konsekuensi juga yang harus diterima oleh Saul. Ketika kita juga dalam hidup kita salah mengambil keputusan, ya, sudah ada tuntunan Roh Kudus. Kalau kita harus begini, tapi kita melanggar, sudah ada tuntunan, sudah ada panduan, tetapi kita melanggar, pasti ada konsekuensinya. Demikian juga yang terjadi, yang dialami oleh Saul. Saul juga menerima konsekuensi atau akibat dari pengambilan keputusan yang salah, saudara. Apa akibatnya? Di dalam 1 Samuel 13 ayat 14. Ini adalah konsekuensi atau akibat yang diterima Saul akibat dia tidak menurut panduan Tuhan, ya, mengambil keputusan sendiri. 1 Samuel 13 ayat 14. Namun sekarang kerajaanmu tidak akan bertahan. Yahweh telah memilih baginya seorang yang sesuai dengan hatinya, dan Yahweh telah menetapkan dia sebagai pemimpin atas umatnya, sebab engkau tidak memelihara apa yang Yahweh perintahkan kepadamu. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, konsekuensi yang diterima oleh Saul ini, saudara, bahwa kerajaannya tidak bertahan. Artinya keturunan Saul tidak akan menjadi raja-raja penerus di Israel. Kerajaan ini berbicara tentang kehormatan, kekayaan, saudara. Seorang raja pasti terhormat, pasti kaya, banyak abdinya, pelayan-pelayannya. Tetapi ketika dia salah langkah, tidak hidup menurut panduan Tuhan, saudara, konsekuensi yang harus diterima, keturunannya tidak akan memerintah Israel, saudara. Dan Tuhan Yahweh menunjuk raja yang baru, yaitu Daud, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, ketika kita salah dalam mengambil keputusan, karena kita tidak menurut panduan Tuhan, saudara, kita juga bisa kehilangan berkat Tuhan, saudara, ketika kita salah. Kehilangan berkat yang seharusnya kita terima menjadi hilang. Berkat itu tidak selalu materi, ya, saudara. Seperti berulang kali Bapak Gembala katakan, ya, saudara, kesehatan, orang-orang yang baik di sekitar kita itu berkat, saudara. Ketika kita menurut panduan Tuhan, maka orang-orang yang ada di lingkungan kita, di sekitar kita itu juga orang-orang yang baik. Tetapi ketika kita tidak menurut panduan Tuhan, hidup semau sendiri, mungkin kita hidup atau bergaul dengan orang-orang yang tidak berkenan kepada Tuhan, orang-orang yang berdosa, saudara. Jadi saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, mari di dalam kehidupan kita terus hidup dalam panduan Tuhan, dalam firman Tuhan, supaya Tuhan yang menuntun, membimbing, menolong kita ketika kita salah jalan atau salah dalam mengambil keputusan, ya, supaya kita ini tidak salah jalan, salah langkah, ya, saudara. Mari kita terus dekatkan diri kepada Tuhan, hidup menurut arahan Tuhan, menurut panduan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Hal selanjutnya yang ketiga, saudara, apa akibatnya ketika kita hidup tidak sesuai dengan panduan Tuhan, tidak menurut panduan Tuhan? Kita kehilangan kehidupan rohani, saudara. Hidup dalam panduan Tuhan membawa kehidupan rohani dan penuh berkat bagi kita. Kehidupan rohani berarti jauh dari dosa.
Dengan panduan Tuhan membawa kita kepada kehidupan rohani dan kita akan mengalami pertumbuhan iman. Kita juga akan mendapatkan sukacita dan sejahtera di dalam Tuhan dan juga kita akan mendapatkan hubungan yang baik dengan Tuhan. Kehidupan rohani akan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Kalau kita semakin jauh kepada Tuhan, berarti kita tidak menjalani kehidupan yang rohani. Tetapi ketika kita ini menjalani kehidupan rohani, saudara, maka hidup kita akan dekat dengan Tuhan. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 18 kita baca bersama. Karena kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, melainkan apa yang tidak kelihatan. Karena apa yang kelihatan itu sementara, tetapi apa yang tidak kelihatan itu kekal. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, mari di dalam kehidupan kita, saudara, mari kita kejar kehidupan rohani. Artinya kita hidup dekat dengan Tuhan. Kita hidup memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita dengan melakukan firman-Nya, saudara. Di sini kita juga diingatkan, saudara, dengan kita hidup rohani, berarti kita memprioritaskan apa yang bersifat rohani dalam kehidupan kita. Apa yang bersifat abadi seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 18, sesuatu yang tidak kelihatan, hal-hal yang bukan duniawi, hal-hal rohani, saudara. Karena itu yang akan memberikan damai sejahtera, sukacita di dalam kehidupan kita. Di dalam hidup ini biarlah Tuhan yang memberikan kita semua kemampuan untuk kita menjalani kehidupan yang memuliakan nama Tuhan, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, panduan Tuhan ini adalah anugerah yang luar biasa di dalam kehidupan kita, saudara. Ketika kita mengenal Tuhan dan juga mengikuti panduannya di dalam kehidupan kita, maka kita akan menemukan arti sejati hidup ini, saudara. Dan kita akan memperoleh berkat-berkat Tuhan. Jadi kita harus terus belajar untuk bertumbuh dan mengikuti panduannya, serta setia untuk terus hidup dalam panduan Tuhan. Bagaimana caranya, saudara? Bagaimana caranya supaya kita ini hidup dalam panduan Tuhan? Ya, kita itu terus mendekatkan diri dengan Tuhan melalui doa-doa kita, persekutuan yang indah seperti saat ini juga ini salah satu cara kita ini hidup menurut panduan Tuhan, ya saudara. Mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa dan ibadah kita kepada Tuhan. Juga membaca dan memahami firman. Mendengarkan suara Roh Kudus yang akan mengingatkan kita, menegur kita, menasihati kita supaya kita hidup benar, saudara. Kemudian juga patuh dan taat akan firman Tuhan. Bertumbuh dalam iman di dalam Tuhan Yesus. Mari kita belajar bersama-sama, saudara, supaya kita terus hidup dalam panduan Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan arah hidup kita. Jangan sampai kita salah di dalam mengambil keputusan dalam hidup ini, sehingga kita akan menerima konsekuensi yang tidak kita harapkan, ya saudara. Jangan sampai juga kita kehilangan kehidupan rohani. Apabila kita melakukan hal-hal ini, saudara, panduan Tuhan, maka hidup kita akan penuh damai sejahtera. Dan kalau seandainya saat ini kita sudah terlanjur, ya saudara, terlanjur melakukan sesuatu kesalahan, atau mungkin juga kita sudah terlanjur hidup tidak dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak pernah meneladani Tuhan Yesus, ya saudara. Mari kita bersama-sama bertobat, saudara. Minta ampun kepada Tuhan supaya Tuhan yang memulihkan, menguatkan kita, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan. Dan biarlah melalui firman Tuhan tentang panduan Tuhan pada hari ini, kita semua dikuatkan, dimampukan untuk menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan namanya. Saya tidak akan memperpanjangkan firman Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada hambanya. Ya, yes. Haleluya. Terima kasih Bu Ari untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita semuanya. Memang kita harus betul-betul meyakini panduan Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Karena meskipun sudah ada panduan, kita tahu harus melakukan, tapi kalau kitanya nggak percaya akan panduan ini, bahaya loh, saudara. Sungguhan. Ini beberapa waktu lalu sampai sekarang, tapi belum lanjut lagi, itu saya masih berdiskusi dengan seseorang yang
mulai goyah, sudah goyah imannya. Karena apa? Dia tidak lagi meyakini apa yang sudah tertulis di dalam firman Tuhan ini. Mulai meragukan panduan Tuhan, sehingga kacau imannya, jadi waduh gak karuan saudara. Sehingga kalau kita membaca firman Tuhan, mungkin ada sesuatu yang kita kok gini ya, kok kayaknya aneh, kok nggak masuk akal, atau kok begini. Silahkan tanyakan saudara, jangan terus bingung-bingung sendiri, cari tahu sendiri, ya enggak dapat jawaban tepat. Kalau enggak repot saudara. Itu karena firman Tuhan yang kita punya ini, Alkitab ini adalah dasar iman kita. Nah kalau kita dengan dasar ini, panduan ini saja kita meragukan, terus bagaimana iman kita? Ya saudara ya. Dia tanya gini, kalau misalkan ya ada satu pertanyaan yang masuk akal, cuman kalau itu tidak dijawab dengan baik, itu yang bisa menggelincirkan iman kita saudara. Ini firman Tuhan hari ini luar biasa sekali, sehingga kita betul-betul meyakini panduan Tuhan ini. Nah ada pertanyaannya begini, kalau Tuhan itu terang katanya, kenapa ketika penciptaan Tuhan kok menciptakan terang? Masuk akal enggak saudara? Kok iya ya? Bingung. Terus dia bingung, cari-cari sendiri. Lah nonton YouTube channel yang menyerang Alkitab. Ya kacau saudara. Terus akhirnya juga bertanya, kenapa ketika silsilah di Matius dan Lukas kok berbeda? Kalau katanya dari Matius itu dari garisnya Yusuf, lalu dari kitab Lukas itu dari garisnya si Maria, kenapa sama-sama ditulis Yusuf paling bawah itu? Ya, nanti bingung saudara ya. Ya, jadi kalau ada hal yang ini mari kita tanyakan, nanti kalau kami belum bisa menjawab, jadi PR gitu loh saudara. Tapi yang jelas kita harus yakini bahwa panduan dari Bapa Yahweh, yaitu firman Tuhan, itu adalah benar adanya. Amin. Kalau ada sesuatu yang kita baca kok nggak benar nih, berarti bukan Alkitabnya nggak benar, kitanya yang nggak benar. Mungkin kita nggak paham maksudnya ya. Seperti tadi Tuhan menciptakan terang. Dulu kalau dia terang, kenapa dia menciptakan terang? Ya enggak? Nah itu karena Tuhan itu adalah terang. Ini maksudnya terang secara metafora gitu, secara perumpamaan. Dia terang yang menerangi pikiran dan batin kita, bukan secara fisiknya ini gitu loh. Tapi dia bisa jadi terang secara fisik, oh bisa banget gitu loh. Jadi itu salah satunya saudara. Jadi mari betul-betul kita memahami, menyelidiki dan melakukan panduan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Ari untuk firman-Nya. Biarlah ini boleh bisa kita lakukan dan betul-betul kita pegang erat panduan Tuhan ini dan kita lakukan. Amin. Mari kita akan tutup ibadah sahabat kita pada malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapak Yahweh, kami mengucap syukur buat firman yang sudah kami dengar pada petang hari ini. Biarlah firman kami dengar ini boleh menjadi call HL, menjadi suaramu yang terus berbicara, yang membuat kami hidup di dalam panduanmu. Jangan biarkan kami keluar dari kebenaran firman-Mu, jangan biarkan kami meragukan kebenaran firman-Mu, tapi biarlah kami boleh semakin hari semakin mantap, semakin hari semakin meyakini bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu yang menerangi jalan-jalan kita, menjadi pelita bagi kaki-kaki kami Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak, Engkau berkati Ibu Ari yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau memakai kehidupannya lebih hari lebih heran. Tuhan memberkati di dalam segala usaha pekerjaannya. Tuhan yang menuntun juga segala langkah-langkah kehidupannya. Berkati, berikan kesehatan yang baik buatnya. Terima kasih Bapak Yahweh. Dan Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah bertugas pada petang hari ini. Biarlah setiap kami yang sudah bertugas ini boleh terus ada dalam jalan-jalan-Mu, melakukan kebenaran firman-Mu dengan baik. Demikian pula untuk
setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, baik di tempat ini maupun di ruangan kami masing-masing melalui streaming maupun radio. Tuhan yang memberkati juga dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Engkau jagai supaya kami tetap ada di dalam jalan-Mu Bapa Yahweh. Dan biarlah panduan-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami ini boleh kami betul-betul pegang erat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak Yahweh. Bila sebentar kami akan pulang, kami mohon penyertaan para malaikat-Mu untuk menjaga melindungi sepanjang perjalanan bila kami sampai di rumah dengan selamat. Dan kumpulkan kami pada pertemuan-pertemuan yang akan datang untuk kami boleh kembali bersekutu memuji memuliakan nama-Mu dengan kondisi iman yang jauh lebih baik dari hari ini, dengan kondisi iman yang jauh lebih dewasa dari hari ini. Terima kasih Bapak Yahweh, dan kami akan menerima berkat-Mu. Kiranya Tuhan berkenan mencurahkan berkat-Mu atas setiap kami. Mari kita angkat kedua belah tangan kita menerima berkat Bapak Yahweh. Yevareka Yahweh Wiyismereka. Bapak Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya air Yahweh pano oleh kau wikoneka. Bapak Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yisa Yahweh pano oleh kau wiyasem leka shalom. Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak-anak lembu dan anak-anak kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat, kasih dari Bapa Yahweh, kasih karunia dari Yeshua Masias Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai engkau sampai Maranatha. Yeshua Masias datang kembali untuk yang kedua kalinya dan mengangkat kita semuanya. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom, selamat pulang. Bapak yang memberkati.